Di sebuah minimarket, terlihat 4 orang pria yang datang ke sana, di mana ternyata keempat orang ini ingin merampok minimarket tersebut. Mereka meminta si penjaga untuk menyerahkan semua uang yang ada di toko. Si penjaga lantas membuka mesin kasir. Namun ternyata, uang di dalam mesin tersebut jumlahnya tak banyak. Keempat orang itu merasa kesal lalu menyuruh si penjaga untuk membuka brankas yang ada di sampingnya. Namun karena ia hanya kerja paruh waktu di tempat itu, si penjaga tersebut tak bisa membukanya. Tapi tiba-tiba, ada seorang gadis yang dengan santainya ingin membayar barang belanjaannya dan meminta uang kembalian. Namun karena uangnya telah habis dikuras oleh keempat orang tadi, si gadis ini malah langsung mengambil uang kembaliannya di tas milik keempat orang tadi. Tentu saja hal itu membuat keempat orang ini jadi marah, ingin memberi pelajaran pada si gadis. Namun inilah yang terjadi. Keempat orang ini pun akhirnya dapat ia kalahkan. Dan film pun baru saja dimulai. Di sisi lain, terlihat beberapa orang yang sedang menari balet. Namun di sana, seorang gadis terlihat sangat gugup dan cemas seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Gadis yang menghajar perampok di minimarket tadi bernama Okju. Ketika tengah terlelap, Okju mendapatkan telepon dari sahabat baiknya, yang ternyata sahabat baiknya itu tak lain adalah si penari balet tadi. Sahabatnya itu bernama Minhee. Ia meminta maaf pada Okju karena sudah lama tak pernah bertemu. Ia meminta Okju jika hari ini ada waktu luang agar datang untuk menemuinya karena ada sesuatu yang ingin ia katakan. Okju pun setuju dan lantas bersiap untuk pergi ke tempat sahabatnya itu. Sebelum ke tempat Minhee, Okju menyempatkan untuk mampir ke minimarket langganannya untuk membeli minuman dan camilan. 자주 좀 와. Singkat cerita, Okju pun telah sampai di tempat sahabatnya itu. Beberapa kali ia memencet bel tapi sama sekali tak ada jawaban. Dan karena sudah tahu password dari pintu apartemen Minhee, Okju lantas masuk ke dalam. Sampai di dalam, Okju mencari Minhee ke setiap sudut. Hingga sampai di kamarnya Minhee, ia menemukan sebuah kotak yang ada di atas tempat tidur. Ketika dibuka, ternyata ada sepucuk surat dan sebuah sepatu balet ada di dalamnya. Okju merasa terkejut saat membaca surat tersebut, di mana Minhee mengatakan jika Okju harus membalaskan dendamnya. Okju pun menjadi bingung dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya telah terjadi. Okju kemudian kembali mencoba untuk menghubungi ponsel Minhee, yang ternyata suara ponsel itu terdengar di dekat sana. Setelah dicari, betapa terkejutnya Okju melihat sahabat baiknya itu telah tiada karena melenyapkan nyawanya sendiri. Okju pun jadi teringat dengan kenangannya saat dulu pertama kali bertemu dengan Minhee. Yang mana saat itu Minhee bekerja paruh waktu di sebuah toko kue. Saat itu, Okju ingin membeli sebuah kue ulang tahun, dan Minhee lah yang melayani Okju. Minhee bertanya, apakah kue ini untuk kekasihnya atau untuk keluarganya? Namun Okju berkata jika kue itu adalah untuk dirinya sendiri. Mengetahui tanggal ulang tahunnya, Minhee pun sadar jika Okju adalah temannya pada saat SMP dulu. 장욱주 나 기억 안 나? 유아중학교 2학년 7반 최민희. Mereka pun berbincang sejenak sambil memakan kue yang tadi Okju beli. Minhee bertanya, sekarang Okju kerja di mana? Okju menjawab jika ia bekerja di perusahaan luar negeri sebagai seorang pengawal yang biasa mengawal orang-orang penting di luar negeri. Kemudian, di situ Minhee juga mengatakan jika ia adalah seorang balerina. Kembali ke masa sekarang, satu-satunya petunjuk yang Okju miliki adalah nama yang tertera pada surat yang dibuat Minhee. Ia pun memacu kendaraannya untuk kembali pulang. Sampai di rumah, Okju langsung mencoba mencari tahu siapa sebenarnya orang itu. Namun beberapa lama ia mencari belum juga mendapatkan hasil. Sampai ia menemukan sebuah Instagram dengan user nama itu. Dan ternyata orang itu menjual makanan secara online. Okju lantas mencoba untuk memesan salah satu menu. Setelah menunggu beberapa saat, orang itu akhirnya membalas. Namun ada yang aneh dalam perbincangan tersebut. Di samping orang itu hanya menerima pembayaran dengan Bitcoin, orang itu juga bertanya berapa kotak kecap asin yang ia mau, yang dalam pikir Okju itu mungkin adalah sebuah sandi. Setelah dijawab,
ternyata orang itu malah meninggalkan chat. Di tengah keputusasaannya itu, Okju kembali teringat dengan kebersamaannya dulu dengan Minhee, di mana sebenarnya Okju ini adalah seorang yang sangat penyendiri dan sama sekali tak punya teman. Namun semenjak ia bertemu dengan Minhee, dunianya berubah menjadi ceria dan bisa saling melengkapi satu sama lain. Ia adalah orang yang sangat dingin dan merasa jika pekerjaan membuatnya kehilangan emosi. Namun akhirnya ia bisa merasa hidup kembali setelah bersahabat dengan Minhee. Kemudian, ponsel milik Minhee yang masih ada padanya lantas berdering. Ternyata, nomor yang menelepon dari orang yang tak dikenal. Namun orang tersebut sepertinya tak tahu jika Minhee telah tiada. Ia menganggap jika orang yang ia hubungi itu adalah Minhee. Orang tersebut meminta Minhee untuk datang ke sebuah jembatan tengah malam ini. Karena jika tidak, ia akan menyebarkan hal yang telah mereka lakukan berdua ke media sosial. Tengah malam di tempat yang disepakati, terlihat sebuah mobil mewah datang, dan seorang pria berambut gondrong keluar dari sana. Di sana juga banyak orang datang menemui orang tersebut, yang mana orang-orang itu ternyata memesan makanan. Namun mereka malah membuang makanannya dan mengambil 2 botol kecil yang juga ada di sana. Semua hal itu ternyata sudah diamati oleh Okju dari jarak jauh, dan ia sadar jika pria itu tengah berjualan narkoboy. Tak lama, ponsel milik Minhee kembali berdering. Okju kemudian mengamati untuk memastikan jika orang itulah yang menelepon. Karena tak ada jawaban, orang itu pun pergi dan Okju juga mengikutinya dari belakang. Beberapa lama mengikuti, sampailah Okju di rumah orang tersebut, yang mana orang itu tinggal di rumah yang cukup mewah di tengah hutan. Singkat cerita, pagi hari pun menjelang. Terlihat pria itu sedang berolahraga untuk menjaga kebugaran tubuhnya. Orang itu kemudian diketahui dengan nama Choi. Setelah selesai olahraga, Choi pun pergi dengan mobil mewahnya. Ternyata Okju telah bersiap di sekitar rumah Choi. Okju kemudian menggunakan keahliannya untuk dapat masuk ke rumah Choi. Sampai di dalam, Okju langsung memasang alat penyadap. Kemudian, Okju mencoba berkeliling untuk mencari petunjuk. Dan ketika melihat ke sebuah lemari, betapa terkejutnya Okju melihat barang-barang yang ada di sana. Yang ternyata, Choi adalah seorang maniak yang memiliki fantasi cukup ekstrim. Di sana ia juga menemukan banyak sekali flash disk yang masing-masing sudah diberi nama. Dan dari salah satu flash disk itu ada yang bertuliskan balerina. Setelah dilihat, Okju kembali dibuat terkejut karena ternyata terdapat video yang memperlihatkan Minhee yang sedang dilecehkan oleh Choi. Okju sangat terpukul mengetahui kenyataan jika temannya telah diberlakukan semena-mena oleh orang tersebut. Sekarang, semua percakapan di rumah Choi telah disadap oleh Okju. Di sana ia mengetahui jika Choi sudah janjian dengan temannya untuk mencari mangsa di sebuah klub. Mendengar hal itu, Okju lantas pergi ke apartemen Minhee untuk mencari baju apa yang akan ia pakai nanti. Di dalam klub tersebut, Okju mengamati Choi dari kejauhan. Namun ketika Choi menghilang dari pandangannya, Okju lantas pergi untuk mencari keberadaan Choi. Dan ternyata, justru malah Choi yang mendekati Okju dengan berpura-pura jika Okju adalah orang yang ia kenal. Dan di sana Okju mulai mengikuti permainan dari Choi. Hingga ia pun diajak pergi dengan mobil mewah milik Choi. Di dalam mobil, Choi mengatakan jika ia akan mengajak Okju ke sebuah hotel. Dan ia memastikan Okju akan senang ke tempat itu. Ternyata hotel tersebut terletak di tempat yang cukup tersembunyi. Masuk ke dalam hotel, Okju sudah mulai curiga dengan hotel tersebut. Apalagi ia melihat penjaga hotel sepertinya sudah kenal baik dengan Choi. Masuk ke sebuah kamar, Okju masih mengikuti permainan dari Choi. Ia masih berpura-pura untuk tidak mengetahui kejadian yang sebenarnya dan bertingkah polos. Okju mengetahui jika di kamar ini sama seperti kamar yang ia lihat pada video Minhee. Di sana Choi mengatakan jika ia akan membuatkan minuman untuk Okju. Dan benar saja, Choi memberikan obat tidur ke minuman Okju. Si pria maniak ini langsung memakai topeng yang telah ia persiapkan. Choi kemudian memindahkan Okju ke tempat tidur. Ia pun segera melakukan aksinya dan merekam setiap aktivitas yang mereka lakukan. Yang tanpa Choi sadari, Okju pada saat itu masih sadar dan telah mempersiapkan sebuah pisau dari balik bantal.
Namun ternyata, Choi masih mampu menahan serangan dari Okju. Hingga pertarungan antara Okju dan Choi pun tak dapat terhindarkan lagi. Dengan pertarungan yang sengit, Okju berhasil melukai dan membuat wajah Choi menjadi rusak. Di tengah kejadian itu, rekan Choi yang lain masuk ke dalam sambil menembakkan senjata. Ia pun segera berlari keluar kamar. Namun ketika di luar, ternyata rekan Choi yang lain telah menunggu dengan menggunakan gergaji mesin. Okju yang terluka di lengan pun harus kembali menghadapi orang tersebut. Namun ketika orang tersebut akan menyerang tiba-tiba saja, seorang gadis tiba-tiba saja membuka pintu dari kamar yang lain. Kemudian Okju dan gadis itu pun segera melarikan diri dari tempat tersebut dengan menggunakan mobil milik Choi. Di sisi lain Choi pun segera dioperasi. Setelah sadar, ia mendapati dirinya sudah dikelilingi oleh banyak orang. Yang ternyata itulah geng dari Choi yang sesungguhnya. Kelompok itu dipimpin oleh seseorang yang kita sebut saja dengan nama Pak Jo. Dan dari sini diketahui, jika Choi hanyalah anak buah dari Pak Jo. Mereka adalah sebuah sindikat yang menjalankan bisnis terselubung. Di sana, Choi terlihat dimarahi oleh Pak Jo dan beberapa rekannya. Pasalnya, Choi sering sekali bertindak semaunya sendiri dan menggunakan semua fasilitas organisasi tanpa izin. Dan karena ulahnya ini, salah seorang gadis yang menjadi tawanan mereka berhasil melarikan diri bersama Okju. Choi pun meminta maaf dengan semua kejadian ini. Ia juga berjanji akan segera menyelesaikan permasalahan tersebut. Pak Jo kemudian memberikan waktu Choi selama 3 hari agar semua masalah ini sudah selesai. Di sisi lain, Okju mengajak gadis itu ke sebuah restoran. Dan diketahui jika gadis itu bernama Sehi. Sehi tak tahu sudah berapa lama ia disekap di tempat itu. Sehi dijebak, diculik, dan dijadikan budak. Banyak juga gadis-gadis sepertinya yang pernah ditahan di sana. Dan jika mereka tak menurut, foto dan video mereka akan disebar di media sosial. Namun ia yakin, jika suatu saat nanti akan ada seseorang yang datang untuk menyelamatkan dirinya dan juga menghancurkan kelompok tersebut. Sementara itu, Choi terlihat masuk ke sebuah apotek, yang jika dari luar apotek tersebut tampak biasa saja. Namun siapa sangka, di dalam apotek itulah terdapat seorang apoteker peracik obat-obatan produksi kelompok pimpinan Pak Jo. Orang itu bernama Myung-sik. Di sana, Myung-sik menertawai Choi karena terluka oleh seorang perempuan. Myung-sik bertanya, ini ulah wanita yang mana? Namun Choi berkata, jika wanita itu bukanlah dari salah satu korban mereka. Kemudian Choi meminta Myung-sik untuk membantu dirinya menangkap wanita itu serta mengambil kembali mobil mewah miliknya. Choi akan memberikan Myung-sik imbalan sebesar 100 juta won jika berhasil menemukan wanita itu dalam 2 hari. 내가 지금 장난하는 것 같아요? Di tempat lain, Okju menemui seniornya di tempat ia bekerja dulu. Yang mana ini adalah semacam agen pengamanan milik swasta yang mempekerjakan para pengawal guna untuk ditugaskan di berbagai negara. Dan Okju adalah salah satu anggota dengan prestasi yang luar biasa. Seniornya pun sempat mengajak Okju untuk bergabung kembali. Namun tujuan Okju datang ke sini bukanlah untuk itu. Ia menemui seniornya itu untuk meminta bantuan diberikan senjata ilegal. Okju juga menceritakan tentang Minhee yang telah tewas akibat terlibat dengan salah satu sindikat. Okju meminta setidaknya si senior mau mempertemukannya dengan orang yang bisa menyediakan senjata ilegal untuk dirinya. Hingga kemudian Okju dan Sehi terlihat sedang menunggu seseorang. Tak lama, sebuah mobil pick-up datang menghampiri mereka. Terlihatlah pasangan lansia yang ternyata merekalah makelar dari senjata ilegal yang diminta Okju. Okju langsung saja memberikan uangnya pada mereka. Hingga si kakek kemudian memperlihatkan koleksi senjata yang ia miliki. Namun ketika memilih, ternyata banyak dari koleksi senjata si kakek yang tampak tak terawat dan malah macet. Si kakek pun menyuruh Okju untuk membersihkannya sebelum digunakan. Sementara si nenek bertanya pada Okju, mau ia gunakan untuk apa senjata tersebut? 그냥 사냥 비슷한 거야. Mendapatkan jawaban itu,
Si nenek memperlihatkan senjata pamungkas yang mereka miliki. Di tempat lain, Myung-sik menghubungi detektif kenalannya guna membantu dirinya untuk menemukan mobil mewah milik Choi yang telah dirampas. Kembali ke Okju, yang kali ini ia terlihat sedang membersihkan senjata yang tadi telah ia beli. Di situ Sehee meminta Okju untuk segera bertindak, karena jika menunggu lebih lama lagi tempat persembunyian mereka akan ketahuan. Namun Okju berkata jika ia akan mencari waktu yang tepat untuk menyerang, dan ia menyuruh Sehee untuk segera tidur. Sedangkan dirinya pergi membeli makanan ke minimarket langganannya. Sekembalinya dari minimarket, Okju tak menemukan keberadaan Sehee di sana. Yang ternyata posisi mereka telah ketahuan. Dan salah satu dari mereka langsung menyerang Okju. Namun beruntung, Okju dapat mengalahkan orang itu. Di sebuah tempat yang sangat luas, yang terlihat seperti tempat pemeliharaan kuda. Disinilah ternyata markas si Choi dan semua komplotannya. Pak Jo yang masih kesal dengan Choi segera menyuruh Choi untuk menangkap wanita satunya lagi. Sedangkan untuk Sehee, Pak Jo menyuruh Choi untuk menghabisinya saja, karena ia sudah terlalu banyak tahu tentang kelompok mereka. Sehee pun lantas disiksa oleh kedua orang ini. Ia diminta untuk memberitahu di mana keberadaan Okju. Namun karena benar-benar tak tahu, tentu saja ia tak mampu untuk menjawabnya. 너 오늘 처음부터 다시 시작하는 거다. 알겠지? Karena satu-satunya informasi yang Okju miliki hanya hotel tempo hari, ia pun datang ke sana dan menghabisi para penjaga. Setelah mencari tahu, ia pun mendapatkan alamat markas kelompok Choi. Segera Okju mempersiapkan semua senjatanya dan pergi ke tempat itu. Satu persatu anak buah Pak Jo pun ia habisi tanpa belas kasihan. Hingga sampailah Okju di perkebunan narkoboy milik Pak Jo. Ia terlihat berjalan dengan santai menyusuri tempat itu. Di sana, ia bertanya pada semua orang di tempat tersebut, apakah ada dari mereka yang mengetahui keberadaan Sehee. Ia mengatakan, tidak akan mengusik tempat ini jika ada yang memberitahu keberadaan Sehee. Hingga tak lama, datanglah Pak Jo untuk menemui Okju. Ia tahu jika wanita inilah yang membuat wajah Choi menjadi cacat. Pak Jo mengajak Okju duduk bersama untuk membicarakan hal tersebut. Tapi justru malah inilah yang terjadi. 내가 너한테 뭐 개인적인 감정이 있는 거야. Okju kembali bertanya siapa yang bisa memberitahukan keberadaan Sehee. Namun tetap tak ada satupun yang menjawab. Saat ingin menembak, ternyata pistol yang ia bawa itu justru malah macet. Melihat kejadian itu, anggota kelompok yang lain tak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk menghajar Okju. Namun ternyata, Okju masih punya senjata cadangan yang ia bawa. Hingga pertarungan antara Okju dan semua anak buah Pak Jo itu pun akhirnya pecah. Satu persatu dari anak buah Pak Jo pun dapat ia libas. Hingga satu orang yang tersisa, Okju kembali bertanya di mana keberadaan Sehee atau Choi. Namun orang itu justru malah tak mau menjawab pertanyaan Okju. Yang tentu saja, Okju akan membantu orang itu untuk bertemu dengan Yang Maha Kuasa. Kemudian, terlihat Myung-sik yang baru saja kembali. Dan di situ ia terkejut saat melihat Okju yang berjalan santai dengan ekspresi yang sangat datar. Okju juga melihat Sehee yang ada di bak belakang mobil itu. Ia pun segera menghampiri Sehee, yang mana ia sangat sedih melihat Sehee yang sudah tak bergerak. Myung-sik yang berniat untuk menyerang, langsung saja ditodong senjata oleh Okju. Namun tiba-tiba saja, Choi ternyata sudah ada di sana. Seketika Myung-sik mengingatkan Choi untuk nanti membayar dirinya sesuai janji yang pernah Choi katakan. Namun bukannya mendapat uang, Myung-sik justru malah dihabisi oleh Choi. Choi kemudian mencari Okju. Dan tiba-tiba Sehee bangkit
dan langsung menembak Choi dengan senjata yang telah ia simpan. Tapi karena tak pernah berlatih, semua tembakan Sehi tak ada satupun yang mengenai Choi. Dan dengan cepat Okju langsung menembak Choi dengan senjata cadangan yang masih ia simpan. Selanjutnya, Okju membawa Choi ke sebuah pantai. Di sana, Okju telah memiliki rencana untuk menghabisi Choi. Ia mengeluarkan senjata pembakar pamungkas yang waktu itu ia beli dari si nenek. Dan disitulah Choi merasa sangat ketakutan. Ia pun bertanya siapa sebenarnya Okju ini, mengapa ia sampai bertindak sejauh ini. 씨발 그러니까 너 누군데? 나 기억 안 나? 나야. 발레리나. Choi langsung paham dan meminta maaf pada Okju. Ia berjanji tak akan mengulangi semua perbuatannya itu. Ia juga akan menyerahkan diri ke kantor polisi, serta akan membayar semua denda, asalkan Okju mau memaafkan dirinya. Namun karena amarah yang sudah tak terbendung lagi, karena sang sahabat yang tewas akibat ulah dari orang ini, ia pun menggunakan senjata tersebut untuk mengantarkan Choi bertemu dengan sang pencipta. Malam itu, ia sudah menepati janjinya pada Minhee untuk membalaskan dendamnya. Keesokan harinya, Okju kembali ke rumah Choi untuk mengambil semua flash disk yang tersisa dan akan menghancurkannya. Tak sengaja, ia juga melihat buku catatan orang-orang yang pernah menjadi korban dari Choi. Hingga ia pun pergi entah kemana. Dan film pun tamat. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menyaksikan video ini sampai akhir. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan langsung saja subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.